Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bapak Galih Tandika, SPD. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Hal ini dilakukan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, sehingga kalian jangan lupa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus tersebut. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitar kita, pembelajaran 3. Dengan materi informasi, globalisasi, dan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak yang Bapak banggakan, kalian pasti sebelumnya pernah mempelajari tentang struktur teks eksplanasi kan? Ya, struktur teks eksplanasi terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisikan informasi faktual atau topik masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, deret penjelas, yaitu menjelaskan pernyataan-pernyataan umum yang berupa sebab akibat. Dan yang terakhir, kesimpulan atau pesan dari penulis. Untuk menentukan informasi dari struktur teks eksplanasi, tentunya kita harus memahami dulu apa itu definisi dari informasi, fungsi informasi, dan jenis-jenis informasi. Tentunya, kalian pasti sering mendengar kata informasi kan? Coba kalian renungkan apa arti kata informasi. Nah, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerima pesan tersebut. Adapun fungsi informasi adalah yang pertama, sebagai sumber pengetahuan. Kedua, sebagai media hiburan. Yang ketiga, sebagai sumber berita. Keempat, untuk mempengaruhi orang lain. Kelima, menyatukan pendapat. Dan yang keenam, mengurangi berita tidak pasti atau berita hoaks. Kemudian jenis-jenis informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktual. Informasi tersebut berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, opini atau konsep. Informasi tersebut berdasarkan pendapat seseorang. Dan yang ketiga, deskripsi. Informasi tersebut dibuat terperinci mengenai sesuatu hal.
Demikian adalah penjelasan tentang informasi. Semoga kalian selalu ingin mencari tahu lebih jelas lagi apa itu informasi. Selanjutnya adalah materi tentang globalisasi. Secara ilmu kebahasaan, kata globalisasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu globalize, yang berarti universal dan menyeluruh. Penambahan imbuhan ization pada globalization artinya adalah proses mendunia. Sehingga arti globalisasi adalah proses sesuatu yang berada di kehidupan manusia untuk mendunia. Adapun dampak positif globalisasi yaitu pertama, meningkatkan daya kreativitas manusia. Kedua, menambah wawasan keragaman budaya asing. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, pola pikir masyarakat lebih modern. Selain dampak positif dari globalisasi, adapun dampak negatifnya. Yang pertama, produk lokal kurang peminat. Yang kedua, nilai-nilai gotong royong yang ada dalam diri bangsa ini menjadi berkurang. Yang ketiga, meningkatnya sifat pemborosan. Dan yang terakhir, meningkatnya kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Anak-anak, di era globalisasi ini, banyak barang-barang yang berkaitan dengan teknologi. Contohnya adalah handphone. Coba kalian perhatikan kemasan pada handphone. Ada yang berbentuk balok dan ada yang berbentuk kubus. Pada bangun ruang kubus, terdapat diagonal bidang dan diagonal ruang. Coba kalian perhatikan bangun kubus berikut ini. Pada bangun ruang kubus tersebut, diagonal bidang menghubungkan titik-titik sudut yang berada di sisi-sisi kubus atau bidang-bidang kubus. Sedangkan diagonal ruang menghubungkan titik-titik sudut yang berada di ruang-ruang kubus. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Untuk membuktikan diagonal bidang dan diagonal ruang kubus, kalian dapat melakukan percobaan menggunakan kerangka kubus yang terbuat dari lidi dan diikat oleh benang. Dengan percobaan tersebut, kalian dapat menentukan jumlah diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Hasil percobaan tersebut dapat kalian sajikan dalam lembar kerja yang telah dibagikan. Selamat mencoba! Anak-anak, sekian video pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat dan memahami materi pembelajaran yang telah Bapak jelaskan. Wassalamualaikum, sampai jumpa dan salam literasi.